Iya. Jangan sampai pembayaran itu seberapapun nilainya dititip kepada orang Iya lain, benar. ya. Nah, karena kita ada kasus terbaru ya, ini Pemalsuan harus bayaran diingat SPP. juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif. Ini kasus kita ada pemalsuan pembayaran SPP kemarin itu. Iya. Nah, jadi dengan modus-modus macam-macam lah intinya, kalau mau membayar uang kuliah, membayar pendaftaran kuliah atau apa saja, tidak boleh sama sekali untuk dititip kepada teman, Teman. walaupun itu teman baik. Kebijakan di Universitas Muhammadiyah Mataram ini masih memberikan kelonggaran untuk Iya. pembayaran ya. Nah, kita masih menggunakan sistem pembayaran 3 kali. kali. Waduh, Kurang sabar apa lagi cari universitas? kampus di mana yang sampai memberikan tahapan pembayaran Iya. 3 kali. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Pasti penasaran kan teman-teman? Jadi kita bakal bahas apa sih hari ini? Nah, tentu saja pada kesempatan hari ini kan sudah masuk masa-masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2023-2024 dan juga persiapan-persiapan untuk ujian akhir semester untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan gitu. Oke, langsung aja kita sapa tanpa basa-basi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat-sehat. Semoga kita semuanya tetap sehat. Amin. Nah Pak, sekarang kan saya sempat singgung tadi sedikit mengenai persiapan ujian akhir semester, kemudian persiapan penerimaan mahasiswa baru gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga boleh sih perkenalan lagi ya Pak ya, karena kita sudah lama nggak terlihat lagi di depan layar Pak ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapa saja teman-teman yang mengikuti podcastnya Fai Umat ya. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Semoga dengan rahmat dan karunia dan puja-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala kita tetap diberikan kesehatan dan kebugaran, ya, keafiatan lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dan Iya. juga Allah tetap menjaga dan melindungi kita semua, amin. Amin. Kemudian juga kita senantiasa berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada dinul haq. Semoga kita bisa istiqomah di atas jalan al-haq ini. Saudara sekalian, alhamdulillah podcast ini sudah lama ya. Dia lama dalam arti ada 2 bulan ya. Iya, sekitar 2 bulanan. Kita hentikan kegiatan karena kita sedang membangun gedung Fakultas Agama Islam yang tentunya fasilitas-fasilitas untuk siaran itu terganggu dan juga agak ribut, tak-tok-tak-tok-tokan ya, dan jaringan-jaringan yang lain juga diputus, listrik ya, kemudian wifi dan sebagainya, sehingga alhamdulillah kita start sekarang ini dan tentunya harus berlanjut dan kita akan berupaya untuk tetap istiqomah memproduksi sebagaimana awalnya. Nah, itu kita juga mohon doa kepada semuanya, semoga apa yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam berupa siaran-siaran seperti ini dan semoga bermanfaat bagi dakwah tentunya secara umum dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan Universitas Muhammadiyah Mataram kepada masyarakat. Amin. Nah, sebagaimana tadi memang kita
proses perkuliahan di tahun akademik 2022-2023 sudah mau berakhir. Iya, Pak. Ya, jadi karena ini mau berakhir, tentunya ditutup dengan atau diakhiri dengan proses ujian akhir semester UAS. Ya. Nah, UAS ini sudah ditetapkan di dalam kalender pendidikan yang dirancang oleh Universitas Muhammadiyah Mataram agar semua prodi, semua fakultas melaksanakan UAS serentak pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni. Lagi sebentar, Pak ya. Lagi sebentar lagi. Sekarang Mei sudah masuk pekan terakhir ya. Iya. 10 hari lagi kurang lebih. Kemudian ditambah 5 hari lagi ya, tanggal 1 sampai 5, kemudian tanggal 5-nya kita mulai UAS. Kita ujian akhir semester. Nah, kira-kira Pak untuk persyaratan khususnya untuk mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan selama semester genap, apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk mengikuti ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh fakultas? Ya, biasalah ya, kalau namanya kita kuliah Iya. ya, memang Ada harus kewajiban. ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama, bagi mahasiswa dia boleh mengikuti UAS itu kalau dia tidak absen mengikuti perkuliahan ya, harus 75% kehadiran ya. Iya. Nah, kalau kurang dari itu dipertimbangkan untuk bisa mengikuti UAS ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian dosen juga harus sudah masuk mengisi mata kuliah itu. Ya, sekarang kan masih bisa hybrid ya. Bisa online ataupun offline. Iya. Itu minimal 14 Kali pertemuan. Dan menurut yang kita evaluasi di Fakultas Agama Islam sudah 95% sudah memenuhi baik kehadiran mahasiswa memang rata-rata 100% alhamdulillah, dan dosen masuk kelas ataupun yang daring sudah dilaporkan sudah siap untuk mengikuti ujian akhir semester insyaallah. Oke Pak, kira-kira untuk tadi kita udah singgung nih sedikit mengenai bagaimana sudah sampai mana persiapan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh fakultas. Apakah kira-kira dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada kemajuan untuk proses pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Agama Islam sendiri Pak, gimana? Ya, tentunya itulah yang menjadikan sebagai program dan rencana kerja bagi pimpinan di fakultas ya, juga di universitas, agar setiap saat, setiap periode, setiap tahun itu harus ada rencana-rencana strategis untuk kemajuan proses pembelajaran, prestasi mahasiswa, itu harus ada rencana-rencana ke sana. Nah, termasuk juga rencana-rencana pengembangan fasilitas ya. Dan alhamdulillah Fakultas Agama Islam saat ini kita sudah selesai insyaallah membangun gedung penambahan fasilitas belajar ya, fasilitas untuk kegiatan belajar yang berupa ruang kelas, dan kita menambah satu aula dengan kapasitas 100 orang dan 9 ruang kelas ya, 9 ruang kelas, dan sangat memungkinkan untuk bisa kita sekaligus persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru ke depan. Dan insyaallah menurut yang kita pantau ya, dan juga pernyataan pengembang atau kontraktor, sebelum bulan September itu sudah rampung dan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru nanti insyaallah. Ya. Jadi itu ya Pak ya terkait persiapan ujian akhir semester, kemudian sudah sampai mana sih kayak sudah sampai mana gitu tahap-tahap yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam sendiri. Nah, kita singgung sedikit Pak tadi mengenai penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023-2024 mendatang. Secara keseluruhan yang di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram sudah siap nih untuk menerima mahasiswa baru, terutama pembangunan gedung yang akan segera diselesaikan dalam waktu dekat gitu Pak ya. Kira-kira apa saja juga persyaratan-persyaratan untuk masuk di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram nih, khususnya buat teman-teman calon mahasiswa baru Pak? Ya, Pia, memang kita
sudah betul-betul mempersiapkan ya untuk kehadiran menyongsong ya kedatangan calon-calon mahasiswa baru dengan mempersiapkan berbagai fasilitas tentunya Iya. ya. Nah, yang pertama yang kita yang menjadi persyaratan itu ya sudah biasalah kalau orang kuliah harus punya ijazah atau keterangan lulus SMA, benar, alia Pak. ya. SMA, alia, pondok pesantren dan sebagainya, minimal surat keterangan lulus itu bisa digunakan. Atau yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu ya, yang mau melanjutkan perkuliahan. Untuk Fakultas Agama Islam sampai tahun ajaran atau tahun akademik yang sebelumnya dan sekarang beberapa program studi itu masih ada subsidi SPP ya, tidak bayar full seperti PBA juga KPI ya. Nah, kemudian ekonomi syariah dan PGMI masih juga. Iya. Ekonomi syariah yang sudah bayar full. Yang lainnya masih ada subsidi atau dibayar setengah ya, sampai semester 6 kalau tidak salah. Jadi ada keringanan Pak ya untuk pembayaran SPP. Ya. Nah, kemudian juga kita ada fasilitas KIP ya. KIP itu beasiswa yang ditanggung penuh tentunya dari pemerintah ya. Dan itu biasanya dijatah. Sampai hari ini belum buka itu. Nah, kepada calon mahasiswa yang memiliki kartu KIP silahkan cari informasi ya, informasi untuk kapan dibuka pendaftaran itu, kemudian itu dicoba saja ikut. Iya. Mendaftar dengan jalur KIP. Tinggal memilih program studi mana. Nah, kalau itu bisa lulus, insya Allah itu bisa kuliah dengan nyaman dan tanpa membayar sedikit pun sampai akhir. Iya benar Pak. Dan bahkan KIP itu punya punya fasilitas juga untuk mendapatkan uang saku. Uang saku tiap semester. Tiap semester. Iya, tiap semester. Itu KIP. Nah itu tadi persyaratan untuk masuk Universitas Muhammadiyah Mataram ya Pak ya. Nah kemudian untuk pembangunan gedung sendiri Pak, kita sudah masuk proses sudah sekitar 95% lah Pak ya. Sebentar lagi bakal bisa digunakan oleh semua mahasiswa Fakultas Agama Islam gitu. Nah kira-kira menurut Bapak sendiri apakah di gedung baru ditambah gedung lama yang sudah digabung ini Pak menjadi satu, apakah cukup memadai untuk mahasiswa-mahasiswa lama, kemudian nanti masuk mahasiswa baru untuk proses pembelajaran, apakah cukup Pak? Gimana kira-kira? Iya, jadi memang kita upayakan ini penambahan gedung ini juga bukan sedikit ya. Jadi kita menambah ruang kelas itu ada 9. Iya. 9 ruang kelas dan 1 aula dengan kapasitas 100 orang. Kursi ya, 100 orang. Nah, dan ya menurut hitungan-hitungan kita bahwa ruang kelas yang seperti itu sudah mencukupi untuk kegiatan kita karena kita juga belum targetkan menerima mahasiswa baru itu lebih dari 3 kelas per angkatan ya. Jadi maksimal kita terima 3 kelas karena sebelum-sebelumnya rata-rata 2 kelas per prodi. Iya. Nah, tahun ini pun kita masih targetkan ya maksimal itu 3 kelas mahasiswa baru kita per prodi, angkatan per prodi ya. Nah, jadi kalau masih rata-rata bisa 3 kelas berarti fasilitas terutama gedung yang kita punya, nah itu insya Allah masih bisa cukup, memadai. masih bisa memadai ya dengan gedung yang lantai 4 ya. Insya Allah tentunya Universitas Muhammadiyah Mataram tetap melakukan upaya pengembangan ya, penambahan fasilitas sarana prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa sesuai dengan kondisi tentunya. Jadi kalau sudah ada tuntutan bahwa harus ada tambahan gedung, tambahan ruang fasilitas microteaching, laboratorium dan sebagainya, itu akan segera. Nah, demikian pula untuk ya Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian juga sekarang sudah ada lahan untuk dibangunkan juga tambahan-tambahan fasilitas. Ya, itulah upaya pengembangan yang dilakukan.
Nah, kemudian Pak, mekanisme nanti ketika proses pembelajaran dimulai untuk gedung baru, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa nanti biar nggak bingung nih kita masuk kelas mana gitu Pak ya. Ya. Kira-kira seperti apa nanti Pak mekanisme pembelajaran yang dilakukan? Ya, jadi karena ini memang ruang kita gedung baru ya, Iya, gedung jadi baru semua dan mahasiswa gabung Pak ya 4 fakultas. ya nanti semua 4 prodi. 4 prodi, semua dari PBA, PGMI, KPI, Iya. Ekonomi Syariah, jadi semua berada di gedung yang satu ini. Nanti kita akan menggunakan manajemen gedung satu pintu ya, manajemen ruangan satu pintu. Nah, jadi semua ruangan pagi itu tetap dalam keadaan terkunci ya. Iya. Nah, kemudian siapa yang datang duluan atau nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, ya kita akan mengeluarkan jam pertama misalnya yang mengajar si ini, ya dosen ini, mata kuliah ini, dan yang pertama datang mungkin yang akan mendapatkan lantai Ruang yang kelas. bawah, yang agak bawah, ruang kelas yang agak bawah ya. Nah, ataupun juga bisa nanti kita prioritaskan dosen-dosen yang sudah agak umur lanjut Iya. ya. Kalau orang Malaysia bilang dosen sore ya. Nah, dosen-dosen yang sudah umur mau 60-an yang mungkin sudah tidak bisa naik, kita siapkan paling di lantai 2 ya. Atau bahkan di aula lantai 1 ya. Kemudian nanti untuk dosen-dosen yang masih energik ya baru kita oper ke Lantai lantai 3, 3, lantai 4 ya. Biar sedikit olahraga ya Pak ya. Dan setelah selesai kuliah, mahasiswa atau ketua kelas itu, ketua kelasnya itu harus yakinkan bahwa sudah tidak ada yang ketinggalan barang dan sebagainya, dan mengunci pintu dan menyerahkan kembali ke TU ya. Nah, kemudian TU nanti akan meletakkan kunci sesuai nomornya, sehingga mana ruang yang kosong, kelas yang kosong itu terpantau setiap saat. Iya. Ketika ada yang datang mau menggunakan, kuncinya sudah tersedia dan juga nanti akan diserahkan lagi. Begitu terusnya rencana kita. Nah, sehingga tidak ada kaplingan-kaplingan ya. Iya, Misalnya kayak kemarin PBA di ruangan ini ya, PGMI di ruang ini. Iya benar Pak, jadi mengklasifikasikan diri. KPI di ruang ini itu tidak ada. Semuanya milik bersama. Iya. Tinggal siapa yang datang duluan yang memakai ruangan ini, dan kita upayakan pembagian jadwal juga jangan sampai semuanya semua semester semua kelas berada Di jam di yang sama. jam yang sama. Nah, itu juga nanti yang harus kita manage dengan baik dan disepakati bersama prodi-prodi ketika menyusun jadwal kuliah. Oke. Kira-kira untuk penerimaan mahasiswa baru sendiri Pak, sudah berapa persen mahasiswa yang masuk untuk tahun ajaran baru? Ya, untuk mahasiswa yang mendaftar, kita memang sejak periode pertama ya, ada 3 periode kalau tidak salah ya yang kita buka. Periode pertama kemarin itu Maret sampai Mei ya. Nah, itu dari jumlah yang ada kita kalau tidak salah dari laporan dari petugas itu sudah yang pendaftar saja ya, bukan yang daftar ulang, itu sudah hampir 300 mahasiswa periode Untuk periode 1. ya. Itu yang sudah mendaftar. Jadi biasanya kita ya tidak kurang dari yang terakhir itu kita dapat 2.200 ya, Mahasiswa. semuanya. Ya, termasuk kita rata-rata dapat 2 kelas lebih ya. Dan target kita yang sekarang pun sekarang masuk periode 2 akan ditutup di bulan Juni akhir Mei ini ya. Kemudian nanti periode 3 terakhir antara bulan Juli sampai Agustus. Kita masih ada sampai 31 Agustus untuk penerimaan mahasiswa baru. Silakan kepada adik-adik, teman-teman yang masih yang belum mendaftar, masih bingung memilih di mana kita harus kuliah, ya silakan bergabung di UMAT ya tentunya. Khususnya Fakultas Agama Islam Pak Iya, ya. tentunya. Nah, jadi yang ke Fakultas Agama Islam tidak harus dari alia dari pondok Iya pesantren benar ya. Pak. Nah, terutama program studi yang sudah kami siapkan, yang senang dengan anak-anak untuk menjadi guru-guru SD, PGMI ya, sudah ada PGMI. Jadi PGMI ini
agak luas jangkauan lapangan Prospek kerjanya, kerjanya. ya, karena dia bisa di SD umum, bisa di PGMI. Nah, kalau PGSD kan nggak bisa di PGMI, ya, hanya di SD saja. PBA ya, bisa di mana saja orang mau belajar bahasa Arab, dan juga ada pembinaan mata kuliah apa namanya bahasa Arab untuk tourism, ya, untuk turis. Jadi pendampingan untuk itu. Nah, untuk translator, baca kitab dan sebagainya. Nah, kemudian ini KPI yang spektakuler itu sebetulnya KPI, ya. KPI ini sangat luas. Nah, direkrut oleh Kemenak saja yang baru P3K ini, KPI itu rata-rata angkatan sebelumnya. Aduh, luar biasa ya, hampir di apa? Diambil semua oleh Kemenak kemarin itu untuk penyuluh, ya. Nah, jadi dan apa namanya termasuk untuk menjadi wartawan dan sebagainya, karena pembinaannya ke sana. Nah, sekarang juga sudah banyak anak-anak yang KPI ini yang apa namanya buka konten-konten kreatif, ya. Menjadi konten kreator. Konten kreator, ya. Contohnya kita. Iya, karena memang pembinaannya di era sekarang ini lebih kepada dakwah digital, Iya, kan? Pak, benar. Ya, menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan Pesan-pesan dakwah. pesan-pesan dakwah. Nah, itulah yang kita upayakan. Nah, yang terakhir Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, inilah peminatnya yang luar biasa. Padahal masih baru ya Pak ya? Iya, Masih ini baru belum banget. ini ya, baru tahun apa semester depan ini baru KKN Angkatan pertama. Nah, tetapi memang hajat kita kepada mahasiswa ini adalah bagaimana menyambut transaksi-transaksi online, bagaimana hukumnya, ya, apa itu transaksi syariah, apa itu yang non syariah. Ya, jadi perkembangan yang sekarang ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi ekonomi syariah. Nah, dan ini peminatnya luar biasa, ya, rata-rata ya kelasnya gemuk-gemuk, ya, dan semakin hari juga peminat semakin banyak. Oke Pak, itu tadi ya terkait prodi-prodi yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, untuk itu kalau mahasiswa nih, calon-calon mahasiswa baru yang ingin daftar dan bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, apakah pendaftarannya bisa melalui online atau harus ke kampus universitas Pak? Gimana tuh? Ya, jadi semua pendaftaran mahasiswa baru terintegrasi, ya, terpadu, ya. Iya. Ada unit semuanya, tinggal diklik PMB Umat. Nah, udah nanti semua akan terlihat itu. Fakultas nanti akan kelihatan, prodi yang dipilih tinggal dipilih, centang di situ. Ya, kemudian nanti untuk pembayarannya nanti begitu selesai mengupload bahan-bahan, dokumen-dokumen, itu nanti akan langsung dijawab dengan virtual akun untuk pembayaran pendaftaran. Nah, jadi sudah tidak ini ya, tidak lebih sulit untuk mendaftar. Calon mahasiswa bisa bisa di mana saja dan kapan saja sambil tidur-tidur di rumah, bisa mendaftar pakai HP gitu. Jadi udah fleksibel Pak ya. Nah, hanya saja ini yang harus diingat, ya. Jangan sampai pembayaran itu seberapapun nilainya dititip kepada orang lain. Iya, benar. Ya. Nah, karena kita ada kasus terbaru, ya. Ini pemalsuan harus diingat SPP juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif. Ini kasus kita ada pemalsuan pembayaran SPP kemarin itu. Iya. Nah, jadi dengan modus-modus macam-macam lah intinya. Kalau mau membayar uang kuliah, membayar pendaftaran kuliah atau apa saja, tidak boleh sama sekali untuk dititip kepada teman, walaupun itu teman baik. Nah, karena pelaku-pelakunya itu ternyata ya teman-teman sendiri, orang-orang yang biasa kita bergaul setiap saat. Ternyata ada hal-hal yang entah disengaja atau tidak juga kita tidak tahu, tetapi itu sudah terjadi, ya. Nah, itu harus kita antisipasi, dan kami juga harus mengingatkan agar semua mahasiswa ketika mau memulai membayar termasuk pendaftaran bagi mahasiswa baru ini,
calon mahasiswa baru tolong jangan dititip kepada siapa saja. Jadi langsung aja ke tempat-tempat resmi ya Pak ya, melalui Ya, bank. karena kalau virtual akun itu bisa dibayar ke Indomaret, Iya, ke benar. pos, mana saja, bahkan kalau kita pakai aplikasi-aplikasi Aplikasi online dompet ya, digital Pak. dompet digital itu bisa kita bayar sendiri Iya, benar. dari isi dompetnya. Jadi nggak harus dititipkan melalui orang lain. Nah, bisa mungkin dihindari Ya, menitip diantisipasi. duit itu, ya, dan kita harus yakin bahwa memang kita sendiri yang membayarnya. Nah, Iya. itu baru aman. Jadi mungkin Pak ada kesan dan pesan mungkin Pak untuk calon mahasiswa baru atau untuk mahasiswa baru yang akan mengikuti UAS nanti. Oke, untuk yang UAS Iya. biasalah kalau kita mau UAS itu, kebijakan di Universitas Muhammadiyah Mataram ini masih memberikan kelonggaran untuk Iya. pembayaran ya. Nah, kita masih menggunakan sistem pembayaran 3 kali. kali. Waduh, cari Kurang kampus, sabar apa lagi cari universitas. kampus di mana yang sampai memberikan tahapan pembayaran Iya. 3 kali. Artinya Universitas Muhammadiyah Mataram juga paham terhadap kondisi ekonomi, sosial ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat Iya. ya, bahwa yang menggunakan jasa perkuliahan atau yang belajar di Universitas Muhammadiyah Mataram bukan orang kaya semua. Benar. Ya. Nah, ada juga orang yang masyarakat yang sambil mencari duit, sekolahkan anaknya, uang belum cukup, ya bisa bayar dulu sebagian. Dan di saat UAS inilah waktunya universitas menagih semuanya. Iya, Jangan lupa melunasi dari awal. adik-adik mahasiswa yang akan UAS, silakan lunasi dulu bebannya, tanggung jawabnya, baru nanti ditukar, nota pembayaran terakhirnya ditukar dengan kartu ujian di bagian SPP. Kalau memang kalian itu sudah membayar dan bagian SPP merasa belum ada laporan, silakan Iya. tunjukkan bukti asli. Iya. Lagi-lagi jangan dititip pembayarannya kepada teman-teman. Iya, Pak, benar. Nah, ini yang ini ya. Harus Yakin diantisipasi bahwa untuk memang itu bayar mahasiswa-mahasiswa. sendiri ya di tempat yang sah. Ya, jadi tidak boleh nitip-nitip untuk pembayaran ini. Ini kita sudah banyak sekali kasus-kasus ya yang menyalahgunakan kepercayaan teman-teman yang lain. Iya, dan itu korbannya udah ribuan Pak ya. Ya enggak sih, enggak Oh, belum sampai ribuan. ya, puluhan lah. Ya. Tapi lumayan. Tapi lumayan kerugian kan. yang didapat. Jadi yang namanya kasus yang seperti itu enggak perlu banyak ya. Ada saja itu sudah luar Sudah biasa besar. sebetulnya ya. Nah, itu harus diantisipasi jangan sampai terulang lagi. Iya, benar. Untuk calon mahasiswa baru Pak gimana nih? Ya silakan. Nah, karena begini, kita di Nusa Tenggara Barat ini masih memacu untuk ditingkatkan sumber daya manusianya. Iya, benar. Mari kepada saudara-saudara, anak-anakku dan teman-teman yang pingin ya atau yang sudah tamat SMA, alia, pondok pesantren. Nah, kita memacu untuk sama-sama belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat yang sekarang kita masih berada di pertengahan ke bawah, kalaupun kita tidak bilang ketiga atau keempat dari bawah ya. Iya. Nah, jadi masih jauh lah kita ketinggalan dan cara untuk meningkatkannya tentunya dengan kita bersabar untuk belajar ya, dan itulah menjadi tanggung jawab kita. Dalam Islam, perintah untuk belajar itu tidak ada batas waktu. Ya. Iya. Sejak kita dilahirkan dalam buayan sampai kita ke liang lahat. Ya. Benar, Itulah harapan kami juga dengan adanya kemudahan-kemudahan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Agama Islam juga siap untuk menerima. Nah, kemudian yang terakhir kami juga siap juga untuk mengelola kelas khusus untuk yang sudah bekerja ya. Mungkin ada guru-guru PAUD, guru SD, madrasah yang belum sarjana. Iya. Ya, kami juga sekarang membuka kelas ya untuk yang sudah bekerja, ada kelas khusus. Nah, silakan di PGMI atau PBA ya. Nah,
Nah, tetapi kalau pekerja-pekerja di pemerintahan misalnya, KPI siap untuk memfasilitasi dengan kelas-kelas khusus bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin meningkatkan sumber daya manusianya, termasuk juga ekonomi syariah, insya Allah. Ya, itu saja Pak. Terima kasih Mbak Pia, semoga Iya Pak, kita tetap sama-sama. sehat selalu. Amin. Oke, untuk teman-teman, Pia ucapin juga selamat datang nih untuk calon-calon mahasiswa baru yang udah daftar di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun ajaran 2023-2024. Untuk teman-teman yang belum daftar, silakan join bareng kami khususnya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin itu saja dari kami, semoga apa yang kita obrolin dari awal sampai akhir ada manfaatnya untuk kita semua, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.